Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Iva, kali ini dalam video pertidaksamaan rasional yang memuat fungsi definit. Mari kita cari tahu apa itu yang dimaksud dengan fungsi definit. Jadi, suatu fungsi kuadrat dengan bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c dengan nilai diskriminan ya d sama dengan b kuadrat min 4ac akan dikatakan definit positif jika a lebih dari 0 dan d kurang dari 0, dan dikatakan definit negatif apabila a kurang dari 0 dan d kurang dari 0. Jadi fungsi definit yang dimaksud di sini apabila diskriminannya semua kurang dari 0. Nanti kemudian apakah ia definit positif atau negatif dilihat dari nilai a-nya. Nah, jadi apabila ada pertidaksamaan rasional yang memuat fungsi definit, apabila ia fungsi definit negatif, maka pertidaksamaan rasional tersebut dapat dihilangkan fungsi definitnya dan tanda pertidaksamaannya tetap apabila ia definit positif. Namun, apabila definit negatif, ya, fungsi definit tersebut boleh diabaikan, tetapi tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Untuk lebih memahaminya, di sini kita akan mencoba mengaplikasikannya pada suatu bentuk soal, mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Ya, ada fungsi penyebut yang harus kita rubah ke dalam bentuk linear. Nah, kita tulis dulu soalnya. Di sini ada x pangkat 3 plus 2x kurang dari 0. Bisa kita yang pertama kita rubah ke bentuk linear dengan mengeluarkan x dari x pangkat 3 sehingga tersisa x kuadrat plus 2 kurang dari 0. Nah, setelah kita menemukan ada fungsi kuadrat di sini x plus 2, x pangkat 2 plus 2, kita periksa dulu apakah dia fungsi definit atau bukan. Apabila ia fungsi definit, nantinya bisa kita abaikan. Apabila tidak, kita bisa memfaktorkannya atau membuatnya kembali menjadi bentuk linear. B kuadrat, B itu pasangan variabel X, B sama dengan 0, 4, A-nya 1, C-nya 2, maka D negatif 8 kurang dari 0, dengan A dari fungsi definit ini ya, itu lebih dari 1. Artinya, lebih dari 0 atau 1. Artinya, mereka ini adalah fungsi definit positif yang dapat kita abaikan dengan tidak mengubah tanda, sehingga ada bentuk pertidaksamaan baru. Ya, kita abaikan saja, tersisa x min 2 per x kurang dari 0. Berikutnya setelah kita abaikan, lanjut kita menentukan titik kritis seperti biasa, seperti contoh-contoh soal sebelumnya. X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Dan titik kritis berikutnya, X tidak sama dengan 0 karena dia merupakan fungsi penyebut. Ya. Lalu kita buat garis bilangan yang memuat titik tersebut, ada titik 0 dan titik, ini harusnya ada titik 0 dan titik 2 di sini. Kemudian kita masukkan titik ujinya untuk interval x kurang dari 0. Di sini x di antara 0 dan 2. Lalu ini interval x lebih dari 2. Untuk interval x kurang dari 0, misalkan x sama dengan negatif 1, kita substitusikan ke bentuk pertidaksamaan yang terbaru. Maka negatif 1 min 2 per negatif 1 sama dengan negatif per negatif, yaitu positif. Lalu untuk x di antara 0 dan 2,
Misalkan X-nya sama dengan 1, maka 1 min 2 per 1 sama dengan negatif bagi positif negatif di sini. Yang terakhir kita uji untuk daerah interval X yang lebih dari 2. Misalkan X-nya sama dengan 3, maka 3 min 2 per 3 sama dengan positif dibagi positif, hasilnya positif. Nah, dari sini perhatikan pada soal yang diinginkan ialah kurang dari 0, ya, kurang dari 0 artinya apa? Yang bertanda negatif, ya. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Kesimpulannya, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu pada interval di antara 0 sampai dengan 2. Inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi, intinya yang pertama kita harus memfaktorkan fungsi polinomial menjadi linear. Nah, untuk itu kita periksa apabila ada fungsi kuadrat apakah ia fungsi definit atau bukan. Apabila definit, artinya nanti dapat diabaikan, lalu kita cek apakah definit positif atau definit negatif, ya. Ingat, definit positif itu A-nya lebih dari 0, negatif itu A-nya kurang dari 0, ya. Sementara definit itu D kurang dari 0. Nah, selanjutnya, apabila bukan definit artinya dapat difaktorkan, bukan definit berarti D lebih dari sama dengan 0. Kemudian, definit positif, tanda pertidaksamaan tetap sesuai dengan soal. Sementara jika definit negatif, tanda pertidaksamaan dibalik, yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari, atau sebaliknya yang tadinya lebih dari sama dengan berubah menjadi kurang dari sama dengan atau sebaliknya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Ini ada beberapa latihan soal lagi. Boleh kalian kerjakan untuk menguji apakah kalian sudah paham atau belum terkait materi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.